Kita memulai Bapak Ibu sekalian tentunya untuk hadirnya teman-teman tim kontingen dari Kota Semarang. Terima kasih sekali lagi, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kontingen dari Kota Semarang. Jalan-jalan naik kereta api Pamit Persija ke Kota Palembang. Bapak Ibu hormati, terimalah kontingen dari Kota Palembang. Hari yang berbahagia, kontingen dari Kota Palembang diawali dengan dua orang yang menangkan kostum cerita masyarakat Palembang, Putri Rabu Serago dan juga Panglima Perang Kerajaan Palembang, menunjukkan tutur dan juga rambut seorang putri yang memiliki rambut berwarna kemas-kemasan. Dan tentunya cerita ini sangat berbeda sekali. Dan juga menurut cerita berhubung dengan putri yang merupakan di Bukit Segundang ini merupakan keturunan orang Barat, dan konon nama aslinya sendiri Putri Damar Kencana Wungu, anak Prabu Brawijaya dan juga Keraton Yogyakarta. Jadi bagian kedua dilanjutkan dengan 10 penari menggunakan properti kipas kayu jemputan, kudung serata jemputan dan juga bendera jemputan. 10 penari ini akan memperkenalkan budaya Palembang Sumatera Selatan, satu produk kain tema Palembang yang terkenal. Kudung serendak adalah penutup atau pelindung kepala dari hujan dan panas bagi seorang ibu di Palembang pada masa lalu. Dan tema kirab budaya JKP ke-10 di Kota Semarang, Kota Palembang adalah nuansa wasra Palembang, bongkat kain jemputan. Dan juga tentunya dipimpin langsung oleh Wali Kota Palembang Bapak Haji Hamidul, Ketua Tim Pembina Kota Palembang Ibu Haja Sylvia Hamidul, dan juga Tenaga Wanita Persatuan Kota Palembang. Tari nuansa wasra Palembang ini musik cidor. Musik adalah ensemble musik atau orkestra yang telah lama ada dan berkembang di Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang. Musik yang mirip dengan musik tanjidor yang berkembang di Betawi ini sering juga disebut dengan musik belas atau beras atau disebut juga cidor. Oleh masyarakat Palembang dikenakan musik ini mengeluarkan bunyi dura atau dura. Musik ini awalnya dibawa oleh kolonial Belanda pada abad ke-19. Dan tentunya Pemerintah Kota Palembang pada JKPI adalah sebagai kota pusaka yang tertua. Pemerintah Kota Palembang tentu memiliki komitmen yang tinggi dalam melestarikan kebudayaan baik yang berbentuk benda maupun yang tak benda dalam bidang wasra. Beberapa benda kelahiran seperti Sorget Palembang yang telah diikuti oleh warisan budaya tak benda. Bapak Ibu hadirin bahagia, boleh kita beri tepuk tangan sekali untuk persembahan tari nuansa wasra Palembang. Dan selanjutnya Wali Kota Palembang setelahnya akan pergerakan cepat mata untuk Wali Kota Semarang. Ya, dan tentunya sebagai tuan rumah di tahun kemarin menyambut sebuah kontingen dengan penuh bahagia. Kami coba terima kasih dan beri tepuk tangan saja untuk persembahan tari nuansa wasra Palembang. Kami silakan untuk melangkahkan kaki kembali. Terima kasih, Bapak Ibu, boleh kita beri tepuk tangan saja untuk
kontingen kirab budaya Kota Palembang. Selanjutnya untuk dengan wali Kota Palembang Bapak Haji Arnojoyo untuk dapat menyerahkan cenderamata diterima langsung oleh wali Kota Semarang. Mohon berkenan Ibu untuk dapat menerima. Mohon berkenan wali Kota Semarang Ibu Pendeta untuk dapat menerima cenderamata diberikan oleh wali Kota Palembang Bapak Haji Arnojoyo. Kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan terima kasih untuk Kota Semarang yang sangat indah. Terima kasih untuk semuanya. Sekali tepuk tangan untuk kirab budaya kontingen Kota Palembang. Terima kasih untuk Kota Palembang, dan berikutnya Bapak Ibu sekalian segera akan hadir bersama dengan kita, yaitu adalah kontingen dari Kota Bogor. Kita sambut bersama kontingen dari Kota Bogor, Rukun Karuhun. Masyarakat Kota Bogor adalah merupakan keturunan dari para leluhurnya, yaitu Prabu Siliwangi, Sri Badungga Maharaja, yang terus menjaga warisan peninggalan para leluhurnya atau Karuhun. Berbagai macam pusaka peninggalan yang hingga saat ini masih tetap ada dan terjaga dengan baik. Alam yang sejuk penuh dengan pepohonan, air mengalir dari dua sungai Ciliwung dan Cisadane, memberikan kesuburan bagi tanah Pakuan dan kemakmuran bagi warganya. Kebun raya menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Kota Bogor. Salah satu warisan pusaka dan benda-benda pusaka lainnya terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan dengan baik. Tatanan kehidupan diwariskan oleh para leluhur di Tatar Pakuan kini tetap terjaga dengan baik. Sili Asah, Asih, dan Asuh menjadi pegangan bagi warga masyarakat Pakuan hingga kini. Kota Bogor, masyarakatnya kini hidup rukun, berdampingan, seuyunan, gotong royong, bebarengan dalam membangun kotanya. Benda-benda pusaka peninggalan tetap terjaga dan menjadi lambang kebesaran Tatar Pasundan Kujang Pajajaran. Itulah salah satu benda pusaka yang akan diangkat pada pawai budaya kali ini melalui penampilan fashion dengan kostum kujang yang beraneka ragam, serta para penari dengan membawa senjata kujang. Kostum kujang Ciung Luang 9 yang merupakan pegangan para raja ketika zaman Pajajaran. Kostum Ciung Luang 5 yang merupakan pegangan para bupati, wali kota, para kepala daerah. Kujang Naga yaitu simbol dari para kandung, kepercayaan raja, bupati, wali kota, dan jari para ketua kampung. Kujang Badak simbol dari para Saraswara, anggota pasukan dengan keahlian khusus seperti menombat, memanah, menyumpit, paninggaran, atau memburu. Kujang Wayang yang melambangkan tentang kesuburan. Kota Bogor adalah salah satu kota yang subur, makmur, gemah, limpah, loh, jinawi. Dino Kiwari ngancing lebih hari sejak ayunan sampai jaga. Apa yang kita rasakan dan nikmati saat ini adalah hasil dari pendahulu, dan apa yang kita lakukan dan perbuat hari ini adalah untuk generasi yang akan datang. Hadirin sekalian, kontingen Kota Bogor. Sambut kontingen dari Kota Blitar bersama dengan tarian Sade Birau.
merupakan sebuah tarian yang menceritakan tentang kekuatan dan keindahan sada. Sada berasal dari kata soto yang berarti lidi yang bentuknya kecil, sedangkan birawa berarti kekuatan yang sangat besar. Nilai filosofi kehidupan yang terkandung dalam tarian sada birawa terilhami dari filosofi satu lidi, di mana apabila kekuatan yang kecil-kecil itu tercerai-berai, tidak akan memiliki kekuatan yang maksimal. Sedangkan apabila bersatu padu dengan visi yang sama, maka akhirnya akan muncul kekuatan yang maha dahsyat. Mari bersama kita sambut, ini dia kontingen dari Kota Blitar. Itulah dia Bapak Ibu sekalian tarian Sada Birawa yang kembali merupakan sebuah tarian yang menceritakan tentang kekuatan dan keindahan sada yang berasal dari kata sodo yang berarti lidi dengan bentuk yang kecil, sedangkan birawa yang berarti kekuatan yang sangat besar. Sada Birawa terilhami dari filosofi Sabtu Lidi, di mana kekuatan yang kecil-kecil itu tercerai-berai, maka tidak akan memiliki kekuatan yang maksimal. Sedangkan apabila bersatu padu dengan visi yang sama, maka akhirnya akan muncul kekuatan yang maha dahsyat. Dan selanjutnya adalah Kota Salatiga. Kota Salatiga yang merupakan kota tertua kedua setelah Palembang dengan usia 1273 tahun. Kota Salatiga disebut sebagai kota pusaka yang kaya akan seni dan budaya, di mana terdapat kesenian musik yang tergolong unik, yaitu drum black. Dalam bahasa Jawa, drum yang berarti gentong besar dan black yang berarti kaleng. Drum black lahir pada tahun 1986 di Duku Pancuran Salatiga. Kesenian drum black menggunakan alat-alat yang berasal dari barang bekas seperti kaleng, gentong plastik, kentongan bambu, dan dilengkapi dengan glockenspiel sebagai melodinya. Semuanya ditata hingga melahirkan suara yang harmonis. Drum black dapat dimainkan dari berbagai usia dan juga bisa dimainkan puluhan hingga ratusan personil dalam satu timnya. Tidak hanya aransemen lagu dan ketukannya harmonis, namun koreografi dan kostum juga menjadi perhatian khusus untuk menunjang penampilan drum black. Saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga akan mempersembahkan kesenian khas dari Salatiga, yaitu drum black. Berikut
Berikutnya kita akan sambut untuk hadirnya kontingen dari Kota Malang. Bersama dengan tari Grebek Sabrang adalah salah satu tari topeng khas Malang. Tarian ini merupakan tarian yang menggambarkan prajurit atau pasukan siap berangkat menuju medan perang. Tarian ini menceritakan tentang barisan prajurit Sabrang yang berani dan gagah perkasa. Sepanjang kota Pantura, banyak tradisi sintren masih diritualkan sebagai bentuk permohonan kepada penguasa alam setempat agar usaha mereka membuahkan hasil yang berlimpah. Untuk masyarakat dan kebanyakan petani, mereka akan memohon agar hasil panennya berlimpah, dan untuk para nelayan agar tangkapan ikannya juga melimpah ruah. Dari kota Tegal, mempersembahkan sintren. Kita akan sambut untuk kontingen dari Kota Pekalongan. Pekalongan yang wiji, sang surya memancarkan cahaya, sinar yang menerangi dunia. Angin berembus laksana nafas yang berzikir dan berdoa. Cahaya bertari membuai dari cakrawala terlihat indah dan mempesona di bumi pesisir pantai utara. Iya, tepatnya bumi Kota Pekalongan, bumi di mana darah Jawa, Arab dan Tionghoa hidup berdampingan, bersinergi, bersatu dan bersama menggapai asa. Tidak ada pembeda, suku, ras dan agama. Bahu membahu, guyup rukun menggapai cita-cita mulia, menjadi kota batik Nusantara dan kota kreatif dunia. Dan tentunya kontingen dari Pekalongan bergabung dan juga dipimpin langsung bersama dengan Wali Kota Pekalongan. Di mana sebagai generasi milenial yang mengalir seiring derasnya kemajuan zaman dan masuknya budaya luar sangat berdampak bagi kehidupan generasi ini. Tetapi perkembangan membuka kehebatan mereka berkarya dan berkreasi. Perkembangan pengetahuan membuat sekat antara negeri untuk dapat mempelajari budaya yang kadang berseberangan dengan adat negeri sendiri. Tetapi mereka telah teruji sebagai anak negeri yang beradab dan terpuji. Anak bangsa yang niskala atau kokoh pada akar budaya bangsa kita sendiri, yaitu dari kota Yogyakarta.
Berikutnya kita sambut kontingen dari Kabupaten Belitung Timur. Jejak peradaban orang laut Belitung Timur. Belitung Timur di masa lalu merupakan simpul jalur rempah dunia yang telah tercatat sebagai daerah maritim yang kaya akan peradaban. Peradaban tersebut tidak lepas dari keberadaan orang laut atau yang lebih dikenal dengan suku Sawang. Suku Sawang adalah suku laut yang berasal dari Belitung Timur dan merupakan salah satu suku laut di Nusantara yang membawa peran penting dalam peradaban dan akulturasi budaya rempah di Nusantara. Peradaban orang laut di Belitung Timur merupakan salah satu bukti kehebatan bangsa maritim yang ada di Nusantara. Melalui kirab budaya kali ini, Kabupaten Belitung Timur menampilkan suku laut dari Belitung Timur dengan berbagai budaya tradisi, teknologi tradisional, dan keindahan bawah lautnya. Dengan judul tari Gedang Gino, merupakan alat musik dari tabu yang terbuat dari pohon kelapa dan menggunakan kulit ikan buntal. Gedang ini sering dimainkan oleh orang laut pesisir atau suku Sawang Belitung Timur saat sedang mencari ikan di laut, dan menceritakan tentang keceriaan masyarakat suku Sawang Belitung Timur saat sedang mencari ikan di laut. Dan sekarang kita menuju ke Banda Aceh, di mana yang dulunya bernama Kutaraja, merupakan salah satu kota Islam tertua di Nusantara bahkan Asia Tenggara. Kini usianya genap 818 tahun. Pada masa Kesultanan, Banda Aceh berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Indonesia. Dan karena perannya tersebut, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekah. Di masa jayanya, Banda Aceh juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam dan perdagangan dunia. Tidak heran, kota ini kemudian dikunjungi oleh banyak orang dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Kini di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Amiruddin, Banda Aceh semakin menentukan jati dirinya sebagai kota yang paling patut dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Bukan hanya destinasi wisata heritage, religi, dan edukasi tsunami yang menjadi daya tariknya, namun juga kuliner, kopi, hingga seni budaya yang mendunia. Banda Aceh, kota tua Pusaka Raja. Banda Aceh terbuka untuk dunia. Berikutnya kita akan sambut untuk kontingen dari Kabupaten Buton Utara. Penyu emas Moluku merupakan satwa langka yang sudah hidup selama ratusan tahun di Danau Moluku. Dahulu kala penyu emas Moluku dipelihara sufi besar kerajaan Kulis Susu bernama Al-Mulk yang bermukim di sebuah danau. Bagi masyarakat Buton Utara, sufi besar itu lebih dikenal dengan panggilan La Moluku.
yang menjadi asal-usul penyebutan Danau Moloku. Karena lahir dari keagungan Sang Sufi, Danau dan Penyu Emas Moloku sampai hari ini masih disakralkan oleh masyarakat Buton Utara. Melihat Penyu Emas Moloku adalah impian bagi setiap orang yang berkunjung ke danau itu. Ukuran penyu diperkirakan telah mencapai diameter 120 cm dan berwarna keemasan yang merupakan simbol kejayaan, kekayaan, dan kekuasaan. Orang yang melihat penyu emas Moloku dipercaya akan mendapatkan keberuntungan bagi dirinya dan lingkungannya. Dan yang pernah melihat langsung penyu emas Moloku adalah Bupati Buton Utara, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Zakaria, MSI. Danau Moloku terletak di Desa Lantagi, Kalisusu. Danau ini terlihat menawan karena dikelilingi hutan mangrove yang masih terjaga keasliannya karena disakralkan oleh masyarakat setempat dan menjadi habitat banyak makhluk hidup yang terlindungi oleh eksploitasi manusia. Dan berkat keindahan dan keunikannya, tahun 2022, Danau Moloku menjadi nominasi terbaik dalam anugerah Pesona Indonesia Award kategori daya tarik wisata baru. Dan sekarang kita menuju ke Kabupaten Muna. Luar biasa, di mana di Kabupaten Muna kita mengenal sosok Laodeng Kadiri. Beliau adalah Raja Muna ke-12 yang naik tahta dari tahun 1626 hingga 1671. Selama 42 tahun terjadi dalam dua periodisasi, yakni tahun 1626, 1652 dan 1555 hingga 1671. Di mana Raja Muna Laodeng Kadiri ini mengambil banyak sekali keputusan berani. Yang Mulia Raja Laodeng Kadiri menjadi satu nama yang akan diusung Pemda Kabupaten Muna menjadi pahlawan nasional asal Kabupaten Muna. Pada pawai budaya kali ini dalam rangka JKBI tahun 2023, Kerajaan Muna menampilkan perangkat adat dan sara Muna dengan jumlah personil 30 orang. Luar biasa. Ini dia persembahan dari Kerajaan Muna pada Festival JKBI 2023. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari sendiri balapan sendiri balik kapal. Balik kapal sama sendiri. Oh beda, lagi balik kapal sendiri. Jadi pemainnya mas saya balik kapal. Mas saya balik kapal. Oh balik kapal. Ini nggak tadi. Berikutnya kita akan sambut untuk kontingen dari Kabupaten Sumbawa. Tradisi pengantin ngindring merupakan tradisi khas daerah Kabupaten Sumbawa dari suku Samawa. Tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan setelah tahapan akad nikah. Dulu tradisi ini dilakukan pada sore hari. Namun sekarang karena banyak terjadi perubahan tradisi dilakukan pada malam hari atau menjelang resepsi perkawinan dilaksanakan. Tradisi pamitan ngindring dilakukan malam hari karena arak-arakan keliling desa tidak lagi dilakukan sebagaimana dahulu karena berubahnya fungsi yang ada di pamitan ngindring. Dulu pengantin diarak keliling desa dengan tujuan meminta nasihat dari kaum bangsawan dan orang yang dituakan dalam masyarakat. Sedangkan saat ini fungsi itu telah berubah tempat. Nasihat untuk kedua pengantin saat ini diberikan ketika acara resepsi perkawinan dilaksanakan. Gatot Kaca Satria Prigodani, nama lain darinya adalah Kaca Negara, terlahir dalam aliran darah manusia dan raksasa. Dalam hidupnya hanya ingin membuat orang di sekitarnya memiliki kebahagiaan yang utuh. Kaca Negara semoga bisa menjadi kaca untuk kehidupan di masa yang akan datang dan tentunya bisa menjadi
suri teladan untuk para generasi bangsa bahwa rela berkorban adalah sikap yang tertanam untuk pemimpin penerus bangsa. Berikutnya kita akan sambut yaitu adalah kontingen dari kota Ambon. Kota Ambon ibarat surga di bumi yang berjulukan Ambon Manisi dan dianugerahi pusaka alam, budaya dan sejarah yang penuh pesona. Ale rasa beta rasa, satu salampeng mata dua, potong di kuku rasa di daging, kata semua bersaudara. Adalah jargon budaya yang lestari turun temurun. Jujaro dan Mungari Ambon dalam balutan busana adat dan tradisional menambah indahnya suasana di kota lama. Musik adalah DNA dan juga harta pusaka orang yang tentunya hingga akhir waktu orang Ambon sejak dalam kandungan sudah tercipta ritme yang dipadu padan dengan melodi indah tangisan seorang bayi yang saat lahir. Hal ini menginspirasi UNESCO menempatkan Ambon sebagai kota kreatif dunia berbasis musik dan banyak musisi Ambon yang sudah berkontribusi dalam memajukan seni musik dan melanjutkan musik Indonesia. Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, dari kota Ambon selanjutnya adalah kota Bau-Bau. Bau-Bau dengan ikon benteng terluas di dunia saat ini dipimpin oleh wali kota Bau-Bau Bapak Lakode Ahmad Mulyase dan pejabat sekretaris daerah Ibu Siti Munawar SPPP MSI. Pada kirap kali ini kota Bau-Bau hadir dengan kekuatan 90 orang dipimpin langsung oleh asisten 1 dan ketua Dekranas Kota Bau-Bau Ibu Ode Mustanti Monyanse. Kota Bau-Bau sebagai kota jasa adalah merupakan penghubung menuju Indonesia bagian timur. Kota Bau-Bau pada saat ini ketua Dekranas Kota Bau-Bau menyerahkan Kampurui dan juga Sampelaka atau Selendang kepada wali kota Semarang dan juga ketua KPI. Kota Bau-Bau telah menjadi tuan rumah beberapa kegiatan kebudayaan nasional, diantaranya Festival Keraton Nusantara FKN ketiga yang berlangsung pada tahun 2012, 2 Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang ketiga yang dilaksanakan tahun 2015, dan wali kota Bau-Bau menjabat sebagai ketua umum presidium JKPI masa bakti 2017-2018. Festival Keraton Masyarakat Adat ASEAN ke-6 yang berlangsung pada tahun 2019 di kota
Baubau. Benteng Polio Kota Baubau menjadi daerah pertama di Sulawesi Tenggara yang mendapat sertifikat cagar budaya peringkat ke-13 nasional dengan kawasan cagar budaya pada tanggal 13 Oktober 2021. Hadirin yang kami hormati, pada Kira Budaya JKP ke-10 di Kota Semarang, Kota Baubau menurunkan lebih kurang 100 orang personil pria dengan menggunakan baju jubah lino dan laulau, dan personil wanita menggunakan baju koboroko katapisi dan lojo. Baju adat tersebut merupakan baju kebesaran Kesultanan Buton Kota Baubau yang dan baju buton ini pernah digunakan oleh Presiden Republik Indonesia pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dan telah mendapatkan hak kekayaan intelektual atas usul dari Ketua Dikrankas Kota Baubau, Ibu Wode Nursanti Boniase SPD. Kota Langsa dengan tarian Rampo Aceh yang merupakan paduan dari 3 jenis tari tradisional Aceh, yaitu Rano, Pelampuan, Sodati, dan Lawen. Gerak dan aliran musik dipadukan sesuai dengan tarian tradisi yang ada dan berkembang di Aceh, seperti tari Rano, Pelampuan, Sodati, dan Lawen. Alat musik yang digunakan adalah rapai, gendang, serun kale, taktok tring, dan gendang Melayu. Tarian ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Aceh, khususnya Kota Langsa yang selalu mengutamakan hidup dalam kebersamaan dan kekeluargaan menuju perdamaian yang abadi. Lebih kurang 300 personil dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan JKPI di Kota Semarang. Namun dikarenakan keterbatasan dari panitia, maka saat ini keikut sertaan kompetensi berjumlah Rakernas 3 orang, Welcome Day 3 orang, Seminar 5 orang, Kira Budaya 30 orang, Pentas Budaya 20, Sepeda 2 orang, Ladies Program 1 orang. Hadirin, inilah kita sambut persembahan dari Kabupaten Siak. Dia penampilan tarian persembahan dari Kabupaten Siak di Halat JKPI Semarang tahun 2023. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Halat JKPI di Kota Semarang, Kabupaten Siak ikut bertanya lewat lagu kita bersembang, lewat tarian kita melenggang. Turut juga hadir Bapak
Dengan sebuah tarian yang luar biasa menceritakan sekelompok muda-mudi yang bersuka cita menyambut hari baik dengan menampilkan beragam khas gerak tari suku Kutai untuk menarik rasa cinta dari para sang pengunjung dan tamu yang hadir dalam sebuah kegiatan kehormatan. Senyum khas para muda-mudi Kutai melambangkan simbol keramahan Oda Etam. Dengan semangat keramaian dan gotong royong kami ciptakan kenyamanan dalam kebersamaan. Di mana Lentera Kutai Kartanegara merupakan salah satu kelompok seni di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Dan inilah dia tari Jepang Bergenjol Beramaian. Kita menuju ke Kutai Kartanegara, di mana tarian ini menceritakan sekelompok muda-mudi yang bersuka cita menyambut hari baik dengan menampilkan beragam khas gerak tari suku Kutai untuk menarik rasa cinta dan para sang pengunjung dan tamu yang hadir dalam sebuah kegiatan kehormatan. Senyum khas para muda-mudi Kutai melambangkan simbol keramahan Oda Etam. Dengan semangat keramaian dan gotong royong kami ciptakan kenyamanan dalam kebersamaan. Ini dia persembahan dari Lentera Kutai Kartanegara, tari Cepat Bergenjong Beramaian. Berikutnya kita akan sambut untuk kontingen dari Kota Sibolga. Kirap kontingen Kota Sibolga mengangkat tema indahnya nagari Badu Sanak Sa'yo Sakato, di mana kirap ini menggambarkan tatanan kehidupan bermasyarakat di Kota Sibolga yang hidup rukun dan damai meskipun berbeda agama, suku, adat istiadat, bahasa dan budayanya. Akan tetapi tetap satu di bawah naungan pemerintahan Bapak Wali Kota tercinta kami, Bapak Jamaluddin Pohan, yang selalu mengayomi semua warganya dan memberikan apresiasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang multi etnis di antara keindahan alam dan pantai yang indah dan menakjubkan. Oi, di sana merupakan salam kehangatan dalam masyarakat Kota Sibolga yang setiap tahun dilantunkan oleh warga Kota Sibolga ketika saling menyapa antara satu dengan lainnya, dan julukan Nagari Badu Sanak Sa'yo Sakato terpatri dalam jiwa setiap penduduknya yang beraneka ragam sehingga terlihat seperti miniatur Indonesia. Di mana merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Sakawong berasal dari bahasa Dayak Salako yang artinya daerah rawa-rawa yang sangat luas dan terletak di pinggir pantai. Sedangkan kata Santujong ini berasal dari bahasa Hakka yang artinya kota yang terletak di kaki gunung dekat laut dan memiliki aliran sungai yang mengalir sampai ke muara sungai. Selain terkenal dengan kota Cina Nusantara atau kota seribu kelenteng, kota itu juga punya sebutan bumi bertuah gayu bersambut karena memiliki beraneka kekayaan di dalamnya. Didominasi oleh 3 etnis terbesar, Bidayuh yakni Tionghoa, Dayak dan Melayu, dan hidup berdampingan dengan 17 paguyuban yang ada di kota Singkawang. Akan tetapi, meskipun memiliki beragam etnis, masyarakat kota Singkawang tetap dapat hidup berdampingan aman dan harmonis.
Berikutnya kontingen dari Kabupaten Buton Selatan. Itulah dia peserta JKBI termuda Kabupaten Buton Selatan yang dinahkodai oleh PJ Bupati Buton Selatan Laode Budiman SKM MFKes. Kabupaten Buton Selatan pada Karnaval Jaringan Kota Pusaka Indonesia tahun 2023 mengangkat tema Matana Surumba Waapulaka. Tentunya sebagai kabupaten yang baru bekal tahun 2014 telah membukukan eksistensinya sebagai negeri beradat dan keberadaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sejarah panjang kejayaan Kesultanan Buton. Hal tersebut ditandai dengan wilayah Buton bagian selatan yang sangat memegang peranan penting dalam sistem pertahanan Kesultanan Buton, yaitu Matana Surumba Waapulaga, yaitu prajurit tangguh dengan kode rahasia asap yang terbang. Tidaklah mengherankan jika di Buton dapat dikategorikan sebagai kabupaten yang penuh misteri kebatinan. Dan kita menuju ke salah satu kota tertua di dunia, yaitu Ternate. Karena kota ini telah ada sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat imperium Islam terbesar di Indonesia Timur, sekaligus sebagai kota perdagangan dan pusat pemerintahan. Jumlah silsilah para raja yang bertambah ke-48, membuktikan Ternate sebagai kota tua yang memiliki peran politik, geografis, strategis, ekonomi, dan keamanan. Ternate adalah kota pesisir atau dekat pantai karena peran transportasi sejak dahulu adalah transportasi laut untuk kemudahan distribusi barang dan jasa. Peran Ternate sebagai pusat rempah kita selalu mendorong kedatangan bangsa Portugis untuk melakukan ekspansinya hingga meninggalkan jejak sejarah yang ditemukan saat ini seperti benteng serta benda-benda pusaka lainnya. Ternate kini lebih dikenal dengan City Brandy sebagai kota rempah. bertugas untuk membacakan sinopsis, dan membaca sinopsis saya banyak belajar. Aku kayak baca RPUL. Saya baca RPAL. Oh, iya. Jangan dulu, Pak.